Tak ada yang spesial di akhir pekan kali ini. Tanpa kegiatan, menikmati saat istirahat di rumah seorang diri. Untuk saat-saat seperti ini, sepertinya perangkat audio visual yang ada bisa dijadikan hiburan pengusir penat. Wah, melihat film ini, saya jadi merasa penasaran. Apakah benar ada orang yang bisa melakukan gerakan melompat-lompat melewati berbagai rintangan untuk berpindah-pindah tempat dengan mudah, seperti yang ditampilkan dalam film ini? Awalnya saya sempat berpikir mungkin mereka menggunakan sling atau alat bantu lainnya untuk membantu kemudahan pergerakan mereka, seperti layaknya dalam film-film action yang lain. Daripada penasaran, mending saya browsing aja di internet untuk mencari kebenarannya. Hingga akhirnya saya menemukan istilah parkour sebagai seni berpindah tempat yang pertama kali ngetren di negeri Napoleon, Prancis. Semakin penasaran, langsung saja saya mengamati sejarah dari parkour ini. Sesuai dengan namanya, parkour yang artinya berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dengan seefisien dan secepat mungkin, pertama kali dikembangkan di Prancis. Adalah David Bell, seorang pemuda asal Prancis yang pertama kali mengenalkan parkour saat ia berusia 16 tahun. Awalnya, pemuda kelahiran 29 April 1973 ini terinspirasi oleh ayahnya, Raymond Bell. Raymond adalah seorang tentara Prancis yang memperkenalkan dan melatih metode lari melewati rintangan natural pada anaknya. Hingga akhirnya, David memutuskan untuk melatih serta mengembangkan kekuatan dan ketangkasan yang dimilikinya agar berguna untuk bekal hidupnya, sebagaimana yang selalu dipesankan oleh ayahnya. Sejak itulah, David bersama teman semasa kecilnya, Sebastian Foucan, bersama-sama giat berlatih parkour setiap hari. Akan tetapi, perjalanan mereka menduniakan parkour terganjal perbedaan filosofi pandang tentang seni berpindah tempat ini, di mana David tetap berpegang pada prinsip parkour yang mengedepankan efisiensi dan keefektifan dalam melewati rintangan. Sedangkan Sebastian lebih memilih mengembangkan gerakan-gerakan parkour agar lebih indah dengan menambahkan gerakan-gerakan akrobatik seperti flip, swing, atau salto untuk mengkombinasikan dengan teknik dasar parkour yang kemudian dikenal dengan istilah free running. Hingga akhirnya tercetus dua istilah etimologi bahwa parkour adalah seni berpindah tempat, sedangkan free running adalah seni gerak badan. Namun, meski perbedaan kedua filosofi pemikiran telah membatasi mereka, dalam realitanya perkembangan parkour dan free running ke seluruh dunia tetap berjalan seiring sejalan. Wah, rasanya tidak pas kalau saya sudah terlalu jauh membedakan keduanya tanpa melihat langsung seperti apa. Oke, let's get it on! You got to know to understand. Baby, take me by my hand. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapa-ngapain, mau digebuk sama bapak. Bubuk. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV.
Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Langkah kaki pun akhirnya membawa saya ke sebuah tempat yang menurut informasi yang saya dapatkan sering digunakan sekelompok anak muda untuk berlatih parkur. Benar saja. Baru sekejap berada di sini, tiba-tiba mata ini dibuat terperanjat oleh sekelebat gerakan yang melintas di hadapan saya. Beberapa anak muda dengan enaknya berlari sambil melakukan gerakan akrobatik di udara tepat di hadapan saya. Wah, ini artinya saya sudah berada di tempat yang saya tuju. Saya pun tak ingin membuang sia-sia momen ini. Saya ikuti setiap perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Perhatian mata saya pun tak pernah lepas dari pesona setiap aksi mereka. Satu persatu dari mereka terus berlari, melompati rintangan, flip dan salto di udara, hingga menghempaskan diri dan memantul di dinding. Semua mereka lakukan dengan mudah. Ada perasaan kagum sekaligus miris melihat langsung gerakan yang mereka lakukan. Bukannya mereka, tapi malah saya yang takut kalau mereka sampai cedera dan celaka. Sepertinya dengan menguasai teknik ini, segala pergerakan berpindah tempat akan semakin mudah. Bayangkan, menuruni tangga hanya mereka lakukan dalam beberapa lompatan saja. Memanjat dinding bangunan pun dapat dengan mudah mereka lakukan.
bahkan menyeberangi celah antara dua atap bangunan yang jaraknya lumayan jauh tak menjadi soal buat mereka. Hanya dengan sekali lompatan, semuanya terlewati. Sepertinya badan mereka sangat ringan hingga mampu terbang dan hinggap di mana saja. Parkour menurut saya itu seni melarikan diri. Jadi gimana caranya kita melewati rintangan secepat mungkin, walaupun ada hambatan, jadi kita masih bisa melewatinya. Bisa untuk bela diri juga. Jadi untuk melarikan diri kalau ada sesuatu yang terdesak dan kita tidak mungkin untuk fight. Jadi kita bisa lari. Positifnya di sini juga kita sehat dan banyak pengalaman juga, banyak teman juga. Terus setelah kita belajar parkour juga kita belajar free running, menjadi pengembangan dari parkour sendiri. Jadi kita masih ada basic parkour tapi kita gabungin ke free running, ke akrobatik. Jadi selain kita lompat, rolling, climbing, kita juga ada backflip, front flip, banyak sekali variasinya di free running. Saya jadi penasaran apa yang membuat mereka bisa melakukan itu ya. Hingga akhirnya saya pun menghampiri mereka. Men. Wah, keren banget tadi, men. Sup. Wah. Apa nih? Leo, nama saya Leo. Wanto. Kong. Noe. Wah, tadi lagi pada ngapain tuh? Keren banget loncat-loncat kayak gitu. Tadi tuh saya sempat lihat film gitu, keren banget, film Prancis gitu, apa namanya judulnya? Ya makasih gitu ya. Makasih. Ini sama olahraga kayak gitu juga ya? Ya, kita belajar dari nonton film juga, dari melihat YouTube. Itu kan awalnya kan olahraga ini kan dikenal di Prancis ya, awal mulanya. Parkour namanya. Oh, ini tuh olahraga ini tuh namanya parkour. Kita belajar juga di Indonesia juga udah mulai banyak orang yang udah banyak. Parkour udah banyak di Indonesia ya? Udah. Dan terus dari situ juga kita belajar pengembangannya nih dari parkour. Oh, ada pengembangannya lagi? Ada. Seperti apa? Itu namanya free running. Free running. Parkour sendiri itu biasanya belajarnya berapa lama gitu? Sampai bisa lah gitu? Ya. 3 minggu bisa? 3 minggu untuk 3 minggu bisa apa kalau 3 minggu? Mungkin dari basic parkour. Oh, tapi udah bisa ngerti apa gerakan itu seperti apa. Tapi kalau untuk seperti tadi itu yang salto gitu itu proses itu itu tergantung individualnya juga. Kalau mainnya berbakat terus nyali ada dan itu juga kan ada fasilitasnya, ada matras juga, jadi itu juga nggak sembarangan. Jadi ada safety emang penting banget juga ya, jadi harus di matras. Di sini biasanya di mana kalau mau belajar parkour enaknya? Itu kita ada di Senayan. Terus kalau mau belajar ini modalnya apa aja? Oke, yang jelas sehat. Kondisinya harus kuat dulu. Mungkin niat juga. Terus kondisi kita, kaki, badan kita. Jadi harus ada ininya step by stepnya, dari ankle, dari lutut, paha, mungkin dari lari. Oh, jadi semuanya harus dipersiapin dulu ya? Persiapan dulu, jadi nanti kelanjutannya lebih siap. Penting banget ya? Jadi nggak cuma basic teknik, tapi kita juga kenal fisik. Belum kita menuju free running, kita belajar di sana. Sempet ada cedera-cedera gitu nggak sih kalau main parkour ini, bahayanya gitu? Ya, cedera pasti ada. Pasti ada aja ya? Basic dari parkour ini sebenarnya untuk apa nih tadinya, awalnya gitu? Gunakan untuk melarikan diri dari musuh. Melarikan diri dari musuh. Jadi kondisi terdesak. Jadi kaburnya ada jurusnya gitu ya, biar keren gitu. Bukan kabur karena kita mencuri, enggak. Pokoknya kita kalau terdesak dan kita harus ya itu terbaik. Pokoknya harus di dalam hal-hal yang positif gitu. Ada rule-nya juga gitu ya, aturannya ya. Pokoknya pengen tahu lebih jauh lagi deh pokoknya tentang olahraga ini nih. Yaudah deh kalau gitu saya betul ya, thank you ya. Semangat ya. Saya mau ke sana Senayan ya? Senayan ya. Di apa itu? Di Daloka. Oke, ntar saya ke situ. Oke, thank you ya. Wah, keren banget, keren, asik. Akhirnya saya mendapat petunjuk di mana saya bisa mempelajari teknik parkour. Sepertinya saya tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini.
Segera saja saya meluncur menuju Senayan untuk belajar parkur. Took my heart and put it back together again. I've been wasting time with clueless guys, but now it's over. Let me tell you why I'm through. 人が歩けば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花のことで腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Ini KP Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ini dia tempat yang dibilang teman-teman free running tadi. Tempat latihan parkur Jakarta. Benar juga, terlihat beberapa anak muda sedang berlatih parkur. Kali ini, gerakan yang mereka lakukan terlihat lebih sederhana. Tak ada flip, swing, atau salto seperti di tempat sebelumnya. Mungkin ini yang dengan pure parkour yang dipertahankan oleh David Bell.
Oke, biar lebih jelas lagi, apakah saya juga bisa belajar parkur di sini? Lebih baik langsung saja saya hampiri mereka. Leo nih, kenalin. Leo, ini pada main apa? Kayak parkur gitu ya? Oh iya, dari Parkur Jakarta ya, Mas. Oh, dari Parkur Jakarta. Udah lama di Indonesia ada di parkur. Indonesia boomingnya itu 2007. 2007? Iya. Olahraga parkur ini kan asalnya dari Prancis kalau nggak salah ya? Itu dulu pertama belajar itu emang ada orang yang dari Prancis ngajarin gitu atau? Kalau di Indonesia sendiri ada orang namanya Adit, jadi itu dia browsing dari internet juga. Dari situ dia mulai ngajak-ngajak orang yang mau. Nah, situ baru mulai boomingnya parkur Indonesia dulu, baru ke Parkur Jakartanya. Udah berapa tahun belajar ini parkur? Kalau gue sendiri baru mau masuk 2 tahun. Dulu pertamanya apa kendala-kendalanya? Karena gue jarang olahraga, pas mulai kaget paling badan semuanya. Biasanya yang basic banget tuh belajar apa sih? Loncat, yang aman gimana, manjat, yang aman gimana, terus dilari gitu. Dulu motivasinya gimana nih ceritanya? Kok bisa tertarik sama parkur gitu? Kalau gue sendiri lihat filmnya Makasih. Makasih. Nah, itu belum tahu dulu namanya parkur, taunya ya filmnya Makasih. Oh gitu. Nah, terus searching namanya parkur dan akhirnya nemu fanpage-nya Parkur Jakarta. Nanya tempatnya di sini, datang ya. Harapan untuk kedepannya mau digimanain, mau jadi apa gitu? Ya maunya sih sampai umur 50, 40 ya masih bisa lincah kayak tadi. Bisa tetap fit. Tetap fit. Semakin hari itu semakin banyak komunitasnya. Kalau parkur itu komunitasnya dibilang rame iya, tapi juga ya. Gue ini masih ada harapan nggak nih untuk bisa parkur gitu? Semuanya ada. Kita di parkur nggak kenal umur. Justru yang kemarin yang paling kecil nakal 4 SD, terus yang paling ya berumur lah 30 tahunan kalau saya 30 tahun ada? Oke, mau ngajarin gue nih? Bisa. Kita belajar di mana nih? Di sini bisa? Di sini bisa. Oke, let's go yuk. 1, 2, 3. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Benar saja. Di taman yang rindang ini tampak ramai dengan kegiatan banyak anak muda yang sedang belajar parkur. Mulai latihan keseimbangan, melompat-lompat di rintangan kecil dan sebagainya. Langsung saja saya mulai kegiatan belajar teknik dasar parkur. Di Jakarta kota yang besar kayak gini ada tempat yang masih hijau gini ya. Coba dong, mainin dong. Kalau ini biasa gerakan dasarnya paling ini safety. Itu buat misalnya ini kan nggak di bar dibentuk kotak atau meja juga itu lebih efisien gerakannya. Oh gitu. Jadi kalau belajarin dulu nih ya, gini. Gerakan dasarnya ada namanya quadrupedal. Jadi kompas sendinya itu gerak. Terus juga belajar balance. Oh, dari sini saya belajar balance ya. Nah, itu nggak boleh nempel ke tanah lututnya. Nggak boleh. Oh, jadi harus coba jalan dulu aja. Jalan. Nah, ini nggak boleh naik. Nggak boleh naik. Jadi gini ya. Oh, jadi kita tuh biasa aja. Oh, gini. Kanan kiri. Nah, ya. Sip. Apa lagi nih? Lompat-lompat gitu dong, yang seru gitu. Kalau yang lompat-lompat namanya vaulting. Nah, ini salah satu vaulting tadi yang gue contohin, safety vault. Namanya safety pasti ada safety. Jadi gerakannya simple, kayak kita langkah aja. Asik juga ya, ternyata ya. Oke, barusan safety vault. Safety vault ya namanya ya. Iya. Oke, barusan udah lumayan ngerti dikit lah ya. Lancar kok. Terus tinggal apa lagi nih? Ada piece ini apa? Paling rolling. Rolling. Posisi ini rolling kanan. Ya. Jadi kaki kanan di depan, kaki yang depan, kiri di depan juga. Oke. Nanti kita gunain rolling tuh nggak pakai pundak sini tapi samping. Oh, jadi nggak pakai kepala ya, pakai pundak ya? Tapi miring nanti jadinya ke pinggang belakang. Oke. Tapi jangan terlalu. Biasanya kalau yang pemula jatuhnya di belakang sini. Nah, ini bahaya.
sakit tadi? Ini sih palingnya karena kebentur tanah kali ya. Kurang spin lagi. Spin lagi jadi, ya. Kaki belakang juga harus ikut mendorong. Oh, kaki belakang harus ikut, ada tolakannya gitu ya? Ada tolakan, iya. Oh, benar. Oke, cobain lagi deh, sekali lagi ya. Oke. Masih ada yang sakit? Enggak sih, kayak gitu. Udah gak enak kan terusnya? Nah, ya berarti udah benar. Udah benar ya? Tarik. Oke. Nah, kalau gini apa nih? Precision jam. Apa? Jadi precision jam. Precision jam. Benar, kita belajarnya lompat parabol dulu. Jadi kita nggak boleh asal lompat kosong begitu. Tapi kakinya harus ditekuk ke atas. Satu persatu, gerakan melewati rintangan saya pelajari di sini. Lompat, memanjat, vaulting. Wah, ternyata mengasihkan. Meski saya belum begitu menguasai benar teknik-teknik ini. Ya, pasti butuh latihan rutin lebih lama lagi untuk menguasai semua gerakan parkour. Dan ini artinya, latihan saya tak boleh berhenti sampai di sini. Wah, seru banget ya tadi ya. Wah, pokoknya ini harus belajar lagi nih. Berarti ntar saya tinggal nyari apa? Loncat-loncatin pagar di komplek aja situ kali ya, di rumah. Boleh. Karena nggak dikejar satpam. Ya, udah deh kalau gitu, thank you banget udah ngajarin dan udah. Thank you udah datang. Lebih banyak ya. Thank you ya. Ntar kapan-kapan kita latihan bareng lagi. Siap. Oke? Siap ya. Oke. See you. Ya. Juga akhirnya saya bisa mengetahui dan mengenal langsung tentang parkour dan free running. Terlepas dari perbedaan filosofi antara keduanya, bagi saya keduanya telah memberi sumbangan baru bagi kekayaan dan keindahan karya seni umat manusia di muka bumi ini. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kompas TV, independen, terpercaya.